Oke, kita akan masuk lagi ke pembelajaran matematika kita, yaitu pembelajaran yang kelima lagi ya, yaitu materi pembelajaran kita hari ini, pembelajaran FPB dan KPK. Mungkin sudah banyak orang yang mengetahui pembelajaran FPB dan KPK ini, tapi ada beberapa orang yang tidak mengetahui pembelajaran FPB dan KPK ini. Nah, ini makanya saya membuat videonya. FPB dan KPK itu apa sih? FPB itu adalah kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Bedanya apa sih FPB dan KPK ini? Bedanya yaitu kalau FPB itu adalah persekutuan terbesar. Ya, persekutuan terbesar. Kalau KPK persekutuan terkecil. Itu bedanya. Oke, agar lebih memahami lagi, mari kita langsung ke contoh soal. Perlu saya ingatkan, nanti cara yang kita pakai untuk FPB dan KPK-nya adalah cara layang-layang ya. Cara layang-layang itu seperti ini ya gambarnya. Nah, ini cara yang akan kita pakai nanti. Sebenarnya sih banyak caranya, ada pohon faktor, ada pokoknya banyak sekali cara yang bisa untuk kita mengetahui FPB dan KPK ya, banyak ya. Tapi saya hanya mengajarkan cara layang-layang ini karena menurut saya cara layang-layang ini lebih efektif karena dapat menentukan FPB dan KPK secara langsung ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 468. Kita akan menentukan KPK dan FPB ini dengan cara layang-layang yang saya telah beritahukan ya. Jadi pertama-tama kita tulis dahulu angkanya 468. Kita cari dengan cara layang-layang. Oke, pertama kita bagikan angka 3 angka ini dengan urutan angka yang awal. Urutan angka yang awal kan 1. Tidak mungkinlah angka-angka ini dibagi 1. Otomatis naikkan 1 pangkat. Otomatis urutan yang pertama itu 2. Kita bagikan dulu angka ini dengan angka 2. Menurut kita jangan tulis dulu, kita lihat dulu. Bisa nggak 3 angka ini dibagi 2? Oh, bisa nih. Ada yang bisa angkanya, maupun karena kita membaginya harus dari urutan yang terkecil ya. Urutan yang terkecilnya adalah 2. Kalau 2 ini nggak bisa, nanti bisa naik lagi bisa 3, 4 dan seterusnya ya. Tapi karena bisa dibagi 2, kita bagi 2 terlebih dahulu. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Karena 2 ini bisa membagi angka 3 angka ini, 4, 6, dan 8, maka dia dapat disebut dengan FPB. Jadi FPB pada cara layang-layang saya ini, dia itu apabila bilangan yang di sini dapat membagikan semua bilangan yang di sini, maka dia disebut dengan FPB di dalam cara saya ini. Mungkin berbeda dengan cara-cara lain ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Apakah angka di bawahnya masih dibagi 2? Kalau apabila masih bisa, jangan dinaikkan dulu 1 pangkat, tapi kita tetap membagi 2-nya terlebih dahulu. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 kan nggak bisa, tetap 3 turun 3 aja. 4 bagi 2, 2. Apakah 2 ini bisa dilingkari ataukah 2 ini bisa disebut dengan FPB? Tidak, karena 2 ini tidak dapat membagi 3 bilangan ini, tidak dapat membagi semua bilangannya. Dia hanya dapat membagi 2 dan 4 ya. Lanjut lagi, apakah bilangan ini dibagi berapa lagi? Masihkah dibagi 2? Apakah sudah naik 3? Apa naik 4 gitu? Iya, masih bisa dibagi 2 karena masih ada angka yang masih bisa dibagi 2 ya kan. Itu angka 2 ini. 1 tetap 1 karena dia nggak bisa dibagi, tetap turun 1. 3 tetap turun 3. 2 ini 1. Habis itu kan nggak ada lagi nih, kita lihat nggak ada lagi angka-angka yang dapat dibagi dengan 2 ya kan. Nah, makanya kita naikkan 1 tingkat, otomatis 3. Kita lihat dulu 3 bisa nggak dibagi 3 angka ini. Ada salah satu yang bisa dibagi 3. Oh ini. Nah, 1 ini tetap jadi 1. 3 bagi 3 1. Satunya tetap turun. Kalau udah seperti ini udah habis ya. Nah, ini kan bukan FPB karena ini cuma bisa membagi 1 angka.
Ingat, kalau FPB di dalam cara layang-layang saya ini, dia bisa membagikan tiga angka. Oke? Jadi dapat kita tentukan di sini ya, FPB-nya itu sama dengan FPB-nya itu yang dilingkarin. Yang dilingkarin ya, FPB itu 2. Ya, yang dilingkarin 2. KPK-nya otomatis yang tidak dilingkarin. Berapa? 2, 2 dan 3. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi dapat kita tulis di sini bahwa KPK sama dengan, sebenarnya sih KPK ini bisa saja nggak dijumlahkan, hanya ditulis begini saja ya. Tapi boleh juga tapi lebih baik kita jumlahkan ya. Ini 12, FPB ini 2. Jadi sebenarnya nggak sulit sih FPB dan KPK ini. Banyak juga cara yang dapat menentukan FPB dan KPK. Tapi menurut saya cara layang-layang ini, menurut saya ya, berbeda dengan menurut pendapat orang lain. Menurut saya cara layang-layang ini mudah ya, dan dapat menjawab dua soal kan tadi kan, 2 soal sekaligus dengan satu cara. Oke. Mungkin cara-cara lain pun ada seperti itu, tapi saya taunya lebih mudah seperti ini. Jadi sekian dari video pembelajaran KPK dan FPB dari saya. Terima kasih.